Hai, perkenalkan saya Revaldo Manoy dan ini adalah video pertama saya pada channel saya ini, yaitu tentang enkripsi. Nah, enkripsi sendiri bertujuan untuk merubah atau mengkonversi data data pribadi kita menjadi suatu data rahasia. Nah, seperti itu. Tujuannya agar tidak mudah untuk dicuri atau dipahami oleh orang lain. Mungkin seperti itu bahasa sederhananya. Dan pada saat ini saya telah membuat satu aplikasi web. Tentu saya menggunakan PHP untuk mengenkripsi data. Dan pada PHP sendiri sebenarnya sudah ada fungsi-fungsi untuk enkripsi data. Contohnya, kita ambil dari tulisan www.petanikode.com. Di sini ada fungsi password hash, ada juga fungsi crypt dan lain sebagainya, yaitu di dalamnya ada MD5. Itu semua adalah fungsi-fungsi yang ada di PHP. Tentunya fungsi tersebut ada kuncinya untuk bisa mendeskripsi. Nah, untuk memanggil deskripsi sendiri, kita bisa menggunakan perintah pada script PHP tersebut. Nah, bagaimana kita membuat suatu data yang terenkripsi, tapi hanya kita yang tahu bagaimana kuncinya. Saya kita perhatikan di sini saya sudah membuat baris codingnya. Yang pertama di sini saya menggunakan koneksi. Jadi sebelumnya saya telah membuat satu database. Nah, database belajar. Di dalam database belajar ini sudah ada tabel ini enkripsi. Isi dari tabel enkripsi tersebut itu ada 3 field. Field ID sebagai contoh, field ID, pass dan kunci. Dan ID ini tidak saya gunakan primary key agar bisa memudahkan kita untuk membandingkan data yang terenkripsi. Ini dia contohnya. Kita coba ID 1 sampai 6 dan password yaitu nama saya. Nah, seperti ini. Tombol enkripsi. Bisa dilihat hasil dari enkripsi tersebut, ID-nya menjadi huruf seperti ini. Passwordnya begini, yang nama saya tadi. Kemudian kuncinya ada di sini. Itu kunci enkripsi yaitu 327. Kita coba lagi dengan data yang sama. Seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan data ID dan password yang terenkripsi yang berbeda. Seperti ini. Dia bisa berbeda karena menggunakan kunci yang berbeda juga. Nah, mengapa bisa menggunakan kunci yang berbeda? Saya langsung jelaskan. Jadi, metode enkripsi yang saya buat ini, yang pertama yaitu kita merubah karakter yang tadi. Contohnya yaitu password, yaitu nama saya. Karakter tadi dirubah menggunakan fungsi OR yang ada pada PHP. Fungsi ini bertujuan untuk merubah karakter tadi, karakter Valdo, menjadi bilangan ASCII dulu. Kita rubah satu persatu menggunakan perulangan. Jadi karakter V dirubah ke ASCII, kemudian ditambah dengan kunci yang kita buat menjadi variabel baru. Begitu selanjutnya, VALDO dirubah ke ASCII ditambah dengan kunci, kemudian didapatkan satu variabel yang baru. Nah, variabel A contohnya. Variabel A ini kemudian kita rubah kembali menjadi karakter seperti sebelumnya, seperti yang sebelum dirubah ke ASCII. Tapi akan menghasilkan karakter yang berbeda karena kita telah tambahkan kunci di sini. Itulah data yang sudah dienkripsi. Nah, data yang sudah dienkripsi ini yang kita simpan ke database. Ini dia. Jadi pada aplikasi tadi ada dua input di sini, yaitu ID dan password. Di sini ID dan password. Inputnya yaitu dengan nama ID dan pass. Setelah diklik tombol button, dia akan masuk ke sini, ke kode ini, yaitu if is set post button.
Di dalamnya saya ambil data ID dan password dari HTML tadi. Kemudian kita buat kuncinya. Nah, kunci yang berubah-ubah seperti tadi ini tidak perlu kita coding terus hingga berubah kuncinya. Kita hanya perlu mengambil satu variabel yang akan berubah di setiap detiknya. Variabel tersebut yaitu variabel detik sendiri. Jadi ada 60 kemungkinan karena ada 60 detik. 60 kemungkinan kunci yang bisa dibuat. Misalnya, kita mengklik tombol enkripsi pada detik ke-5. Nah, saya buat kunci detik ke-5 ditambah dengan 55, jadilah kunci. Kunci 60. Pada contoh saat ini yaitu saya ambil kunci 60. Nah, seperti yang dijelaskan pada gambar tadi, kita ubah setiap karakter data dengan menggunakan fungsi OR kebilangan ASCII. Di sini dia. Jadi kita membuat perulangan supaya setiap karakter yang kita masukkan tadi akan ditambahkan dengan kunci. Jadi di sini ada script strlen pada ID tadi yaitu 1 sampai 6 kita masukkan ke dalam perulangan. Ini dia contoh codingnya. Jadi mulai dari angka 1 karena ID tadi 1 sampai 6. Angka 1 kita rubah ke bilangan ASCII, kemudian ditambahkan dengan kunci 60. Ya, jadi karakter dan bilangan ASCII itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, setelah kita rubah menjadi bilangan ASCII, ditambahkan dengan 60, kita kembalikan ke karakter dengan fungsi pada PHP CHR. Tentunya dengan data yang sudah berbeda, yang sudah terenkripsi. Jadi, intinya pada aplikasi ini atau pada program yang saya buat yaitu di sini kunci yaitu detik ke-5 ditambah dengan 55. Bisa saja saat kita mengklik tombol enkripsi kita ada di detik ke-20 ditambah dengan 55 menjadi 75 dan begitu seterusnya. Jadi dia akan berubah-ubah secara otomatis tergantung pada detik keberapa kita mengklik tombol enkripsi tadi di sini. Nah, setelah itu dia akan melakukan proses enkripsi yang sama dengan ID tadi. Tergantung detik keberapa. Kemudian untuk memudahkan kita membaca kembali file yang sudah atau data yang sudah terenkripsi, kita juga harus menyimpan kuncinya. Nah, kunci tadi contohnya adalah kunci 60. Akan saya simpan juga ke database karena saya membuat field kunci juga. Di database ini kita simpan dengan metode yang sama, yaitu kita rubah menjadi ASCII dulu, kemudian ditambahkan dengan kunci tetap. Karena kunci ini tidak bisa kita enkripsi menggunakan detik juga. Itu akan sulit untuk kita deskripsikan data yang telah kita enkripsi. Ditambahkan dengan kunci tetap. Di sini contohnya yaitu bilangan 2 atau angka 2. Nah, setelah ditambahkan dengan angka 2, dia akan kembalikan ke karakter dan didapatkan kunci yang sudah terenkripsi. Setelah semua proses enkripsi selesai, maka kita insert ke database seperti tadi. Nah, ini dia. Select all from enkripsi. Nah, kita coba kembali. Misalnya ID nama saya, kemudian password itu kata sandi. Kita enkripsi. Ini dia. Kita coba lagi. ID nama saya, kemudian password kata sandi. Nah, bisa dilihat meskipun hampir sama, tapi sebenarnya ini data yang berbeda. Bisa dilihat di sini berbeda. Kita coba satu kali lagi. Ini dia. Jadi tiga data ini sebenarnya adalah data yang sama, tapi akan ditampilkan ataupun disimpan ke database. Ini dia. Adalah data yang berbeda.
karena menggunakan kunci yang berbeda tergantung detik keberapa kita mengklik tombol enkripsi. Ya, seperti jadi meskipun kita tidak masukkan ID dan password, kita coba. Nah, kuncinya akan tetap berbeda dan ditambah di setiap detiknya. Akan menghasilkan suatu data yang berbeda pula. Seperti itu. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Kalau ada salah kata atau salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Tolong dikoreksi pada kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan semoga bisa membantu. Terima kasih.